Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba as-siyama 'alal mu'minin linakuna minal muttaqin haitsu qala jalla jalaluhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين وقد دلنا على اتباع سنته خاصة في أداء الصيام والقيام رمضان حيث قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat muslim yang berada di dunia ini pada saat ini mereka merasakan kebahagiaan yang sungguh luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan mereka bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Namun, di antara mereka juga tidak sedikit yang bersedih karena beberapa hari lagi atau beberapa waktu lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun mereka telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwasanya mereka yang telah dipanggil terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Ramadan, bekal mereka sudah Allah siapkan. Adapun kita pada saat ini yang masih diberikan kesempatan, itu menandakan bahwasanya kita masih butuh bekal untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan kali ini sebagai rangkaian ibadah terbaik dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu kali penyampaian yang telah diarsipkan, juga telah didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak. Di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau saat itu memberikan nasihat, tausiah di hadapan sahabatnya, maka kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak menuju ke atas mimbar, dan mimbar itu pun terlihat didesain dengan 3 pijakan. Manakala Rasulullah menginjakkan kaki yang mulianya itu di 3 pijakan tersebut, beliau mengatakan amin, amin, amin. Dalam riwayat lain, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti itu? Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, dan juga malaikat di sana mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu dari 3 pijakan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Raghima anfu rajulin liman adrakahu Ramadan wa lam yughfar lah." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bahwasanya kata Rasulullah, sungguh celaka, sungguh merugi, sungguh sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan sudah meninggalkannya, dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah tsumma na'udzu billah. Dari hadis ini, para ulama berpendapat, entah dari kalangan ulama hadis ataupun ulama fiqih, bahwasanya hadis ini adalah sebagai pengingat. Bahkan bukan hanya sekedar pengingat, tapi ini adalah hadis pengingat yang sangat keras, sampai-sampai bernada celaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka melakukan hal-hal yang buruk seperti ghibah, seperti berkata kotor, berkata-kata yang tidak patut kita katakan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wala amala bihi alaysa lillahi hajah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar, dari rasa haus yang dia tahan. Sungguh merugi orang-orang yang seperti ini. Dia dalam keadaan berpuasa, tapi ternyata di sisi lain puasanya tidak mendapatkan atau berkurang pahalanya.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita memulai aktivitas kita melaksanakan ibadah puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah ia perbuat. Kemudian, ketika dia telah menyelesaikan, telah membatalkan puasanya pada hari tersebut, kemudian berada di malam harinya, tidak menutup kemungkinan mereka melakukan hal-hal yang buruk atau perbuatan dosa, maka Rasulullah pun mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menunaikan, yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan pahala darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan semua kesalahan dan dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk melaksanakan semua rutinitas atau rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita bisa memaksimalkannya agar supaya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan finishnya, sampai dengan finalnya kita berhak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.